إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin segenap tamu undangan, wabil khusus pewakaf yang sudah jauh-jauh meringankan langkah untuk membantu kami jamaah masjid Baitul Muttaqin, atau yang sekarang telah diberi nama baru Masjid Yasmin Baitul Muttaqin. Pada saat ini, jika nanti akan terbangun masjid ini, maka ini adalah masjid yang keempat. Setelah masjid pertama terbangun sekitar tahun 60-an dengan swadaya murni masyarakat, dengan berbagai kesulitan dan kendala, dengan letak geografis dusun Rebakong ini terletak di ketinggian dengan kesulitan air dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 70-an juga direnovasi karena pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Kemudian pada tahun 95 kembali direnovasi dan diluaskan, sehingga terakhir pada tahun 2018 yang lalu, hasil jerih payah jamaah kami selama bertahun-tahun telah luluh lantah oleh gempa bumi pada tanggal 5 Agustus 2018 yang lalu, melalui Yayasan Pendidikan Islam Imam Asy-Syafi'i yang telah menjembatani kita semua kepada pewakaf. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mungkin kita akan break sebentar untuk menerima ala kadar. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaihi wa ala alihi. Sidana Nabi, 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 Sidi Muhammad min khutbi habibin Nabi, Sidi Muhammad min khutbi habibin Nabi. Guru adalah warisannya para nabi.
Guru penunjuk jalan menuju Allahu Rabbi. Guru hati mengenalkan para nabi. Guru hati penyejuk di dalam hati. Guru hati penyejuk di dalam hati. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Sayyidi Muhammad Amin Mutabi Habibin Nabi. Sampai datang pengumuman akhir zaman. Kumpulkan kami di tanah lapang padang mahsyar. Bersama Nabi para walimu ya Allah Rabbi. Ku persembahkan syair ini padamu Rabbi. Pesan saya di sini ya, bahwa kita ini anugerah dan rezeki yang luar biasa dibangunkan masjid. Lamun nita bangunan diri kalian pican ya jari sampai 50 tahun deh itu jari. Padahal ya ini adalah kewajiban kita membangun rumah Allah ya. Tapi alhamdulillah rezeki ya yang tidak disangka-sangka hadir di tempat kita. Alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada donatur yayasan. Sampai saya terharu Pak. Dari tadi itu saya tisu berapa itu saya ini mendengar sambutan dari Bapak Emet tadi itu yang apa gitu ya, terharu kami karena kami melihat beginilah kondisi begitu. Nah, pesan saya kepada masyarakat kami di sini bahwa setelah dibangunnya masjid nanti dinding masjid doang megah bareh hendek 4 detik sembahyang. Nah, sepi masjid terus nggak merebut jari ngebang, iya jari kamat, iya jari imam. Nah, dosen lawan deh. Nah, jadi nanti Bapak Kadus ya, karena Rebakong ini apa namanya menjadi juara juga, tepuk tangan kemarin untuk posyandu keluarga ya. Nah, oleh karena itu nanti buat gerakan baru, yaitu sholat subuh berjamaah. Nanti Pak Kadus harus pertama itu datang. Lamun elek julun atau bagus, maka di belakang ini akan mengikut kita. Nah, kudu anggaplah ini ilmu ular ya. Tolai nulun, tolai nelong, kudu. Nah, sehingga masjid ini akan Jadi yang pertama sebagai informasi kami sampaikan jadi kepada para donatur bahwa kami di Desa Kayangan ini cukup luas wilayah kami. Jadi luas wilayah kami di sini ada 14 dusun. Dari 14 dusun ini, jadi dusun Rebakong inilah yang belum terbangun masjid permanen. Jadi di dusun-dusun yang lain ini sudah terbangun walaupun masih semi permanen, belum sempurna terbangun. Jadi alhamdulillah, walaupun di dusun Rebakong ini paling terakhir membangun masjid, tapi bisa mungkin masjidnya nanti paling megah di Desa Kayangan. Nah, dengan adanya bantuan dari seluruh perangkat desa, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan di Kayangan ini menjadi aman, tentram, dan damai. Nah, kemudian pesan saya terkait dengan pembangunan Masjid Yasmin Baitul Muttaqin ya.
Mungkin seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bersama, proses seperti ini tidak gampang. Itu mungkin juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu saya mohon, karena sulitnya untuk mendapatkan bantuan seperti ini, nantinya pada saat masjid sudah didirikan, ya kita sama-sama memakmurkan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Utara yang diwakili, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kabak Kesra kita yang menemani saya dari tahun 2022 kita bersama di peletakan batu pertama sampai peresmian beberapa masjid, yaitu Bapak Alwi Agusto, Ibu Camat yang disayangi oleh warga Kayangan, Bapak Kapolsek yang bertugas hari ini Masya Allah di 3 tempat mengawal kita, mengawal ketiga acara ini, Masya Allah. Para kades dan para kadus yang hadir dalam acara yang begitu penuh dengan mahabbah hari ini. Tidak lupa dengan sahabat yang sama-sama datang dari Singapura, yaitu para donatur kita, Bapak-bapak dan Ibu Hajah Latifah. Sahabat seperjuangan, sahabat waktu kecil, Ustadz Saripudin dari Dusun Teniga ikut hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa yang merekomendasikan pembangunan masjid ini adalah Pak Salim, beliaulah yang merekomendasikan mengajukan proposal pembangunan ini ke yayasan kami, Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Seterusnya ditindaklanjuti oleh pengurus-pengurus Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Para tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita, di mana kita dapat bersua pada hari ini secara langsung. Kalau pada bulan ini September kalau tidak salah pada bulan Agustus yang lalu kita mengadakan Zoom meeting dengan ketua panitia, minta maaf terlupa disebut, ketua panitia kita yang begitu luar biasa hadir di yayasan untuk mengadakan meeting melalui Zoom, dan secara spontan beliau mengatakan, Ustaz, kalau ditukar nama sekalipun tidak masalah, yang penting kami dibangunkan masjid. Jadi Bapak Ibu inama yang senamian, kalau dulu masjid Pelungguh niki namanya Masjid Al-Muttaqin, ditukarkan kepada Masjid Yasmin Baitul Muttaqin. Jadi permintaan dari pewakaf ketika itu Ibu Yasmin, yang minta maaf sebenarnya beliau tidak hadir dan diwakilkan kepada saya. Beliau adalah sahabat saya di Singapura. Ketika mendengar kita membangunkan beberapa masjid, beliau terketuk hatinya untuk ingin turut bersama membangunkan sebuah masjid dengan harta peninggalannya sendiri, harta bendanya sendiri. Oleh karena itu kita doakan, mudah-mudahan Ibu Yasmin atau Kak Yasmin, saya selalu memanggilnya Kak Yasmin, mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disampaikan oleh Bapak Kades kita tadi, bahwa man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah.
barang siapa membangunkan rumah Allah, masjid, maka Allah akan gantikan atau bangunkan baginya mahligai di surga kelak. Jadi kalau Ibu Yasmin ini membangunkan kita masjid, mudah-mudahan kita juga turut mengambil bagian dalam pembangunan masjid itu dengan turut bekerja sama. Apabila pembangunan ini sudah dimulai nanti, kami sebagai wakil dari Ibu Yasmin atau Kak Yasmin meminta kepada warga masyarakat kita untuk turut bekerja sama menolong pembangunan masjid ini dengan ketua tim pembangunan kita bersama timnya yang sebenarnya hadir mungkin kali ini saya tidak melihat, tapi beliau hadir di tengah-tengah kita waktu di peletakan batu pertama di panggung timur dan barat. Kali ini saya tidak melihat beliau, namanya Pak Mus Mulyadi sebagai ketua tim pembangunan Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Harap beliau selalu sembunyi. Insya Allah nanti beliaulah yang akan mengetuai tim pembangunan Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi harapan dari Kak Yasmin, pewakaf masjid ini, apabila masjid ini mulai dibangunkan, marilah kita menjalin kerjasama antara yayasan, tim pembangunan, dan juga masyarakat kita di Dusun Rebakong ini. Dan apabila masjid ini telah siap dengan sempurna nanti, harapan dari pewakaf serta kami di Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i, mudah-mudahan masyarakat Dusun Rebakong dapat merawat, menjaga masjid ini, dan yang lebih penting dari itu adalah memakmurkan rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Saya sangat terharu, seperti mana terharunya Ibu Camat tadi mendengarkan penjelasan dari ketua panitia kita. Kalau masjid ini sudah dibangunkan atau pernah mengalami renovasi sebanyak 4 kali dengan titik peluh masyarakat kita di sini, maka pada 2018 diluluh lantahkan oleh gempa yang melanda kita pada ketika itu. Nah, mudah-mudahan kali ini pembangunannya, karena ianya diasaskan dengan ketakwaan, akan menjadi lebih kuat dan dapat menjadi tempat atau pusat sarana ibadah saudara-saudara kita masyarakat Dusun Rebakong yang tercinta, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga sudah dipesan untuk tidak memanjangkan sambutan ini karena dari 3 acara, tapi Masya Allah ini ramai sekali yang hadir, bikin tiang jadi makin semangat. Mudah-mudahan kekompakan ini tetap terjaga, kerjasama antar kades, kerjasama antar kadus yang ada di desa Kayangan niki tetap terjalin sampai selamanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita sama-sama hormati, mungkin kita doakan atau kita bayang-bayangkan mukanya para donatur dari Singapura. Saya maupun pelungguh belum pernah ke Singapura. Makin niki beliau hadir di tempat kita. Bukan saudara, bukan teman, kenal di Facebook bukan juga, kenal di WA juga tidak. Tiba-tiba hadir di sini, sumbangkan hartanya kurang lebih 1,5 miliar. Kurang lebih. Amin ya Rabbal. Ajaib ini Bapak-bapak. Ajaib. Kalau saja masjid ini minta sumbangan hibah ke sana kemari melalui Kesra, kebagian Kesra Pemda, maksimal rata-rata kami mampu memberikan 100 juta. Itu pun tidak boleh berturut-turut
Setahun nengka, lalangi setahun, ampuh setahun depan. 1,5 M dibagi 100 juta itu sama dengan 15. Berarti kamu lalang setahun berarti kali 2. 15 kali 2 berarti 30. Kalau mengandalkan bantuan pemerintah berarti 30 tahun yang akan datang baru dia jadi. Ini saudara-saudara ini sanggup jadi bapu-bapu wah. Tabrik-berik dia wah jadi itu loka wah. Tung dasa lang umur tung dasa lagi. Kita wah mati. Dia tahu-tahu. Panitia ini cuma namanya saja sudah. Baru dia dibangun. Tapi dengan adanya itu sudah saya bilang itu logika Allah ini sudah tidak mampu kita lewati. Saya kira tidak ada satupun, belum pernah saya dengar orang di Lombok Utara maupun di Lombok ini secara keseluruhan yang mampu bersedekah 1,5 M. Apalagi kepada orang yang belum dikenal. Kepada orang yang kita kenal pun tak mikir-mikir masih. Apalagi orang yang belum kita kenal. Tapi kalau Allah sudah gerakkan kalbu kita, Rebakong sama Singapura itu jauh. Namun dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kecepatannya malaikat itu terasa mungkin cuma 1 detik pun, bahkan kurang sampailah di tempat ini. Tembus dia Rebakong itu. Dilihat dari Google tidak kelihatan, tapi dilihat di kolbu kok jelas sekali di Singapura. Maka saya harus ke Rebakong. Berkat panitia, juga doa bapak-bapak, ibu-ibu, kekuatan doa itu ternyata dahsyat. Siapa yang ibu-ibu bawa anak-anaknya sekarang ini, pegang dia, doain dia. Anak mudah-mudahan dia jadi anak yang hebat, lemah deh. Anak yang soleh, soleha, sekolah tinggi, jadi kebanggaan bagi kami orang-orang tua. Sang diarak, sang kebanggaan selain daripada anak kita menjadi orang-orang yang berguna. Rumah besar, kemudian paling anak kita yang berguna. Maraling tu sasa kena kis-kis lau Semarang bengkis yang mau. Aku mau engkau nih ke bengkis nih. Paling terakhir. Yang kita hormati Bapak Ibu Camat dulu. Ibu Camat yang disayangi warga, Bapak Kapolsek beserta aparat keamanan TNI Polri, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, penghulu kiai, dan yang paling khusus ini saya sampaikan dalam kalbu saya yang paling dalam, Yayasan Imam Ash-Syafi'i, Bapak Fahmi. Kalau melihat wajahnya selalu senyum, saya juga jadi adem ini. Yang tadinya panas-panas bagian timur, tapi lihat wajah senyum jadi adem. Bapak-bapak ini ajaib ini. Kepala boleh panas, pantat boleh panas, naik ketuk-ketik, namun di kolbu adem, tenang, Coba kirimkan energi ini Bapak Ibu ya, kirimkan kepada anak-anak kita di rumah, sangnya kurang sehat, ini insya Allah pulang Bapak Ibu sembuh. Kirimkan ke rumah nih, sang arah-arah utang kita balik nih, insya Allah pulang-pulang nanti, insya Allah terbayarkan. Yo, kok terbayarkan ini? Yang memberi hutang bilang begini, saya malu kepada Ibu Yasmin. Dia sudah memberikan hartanya secara ikhlas 1,5 M. Saya baru hutang 200.000 saja, lelah saya nagih-nagih. Itu lewat nagih. Kurang lebih begitu. Insya Allah, mudah-mudahan inilah yang kita. Baiklah, tidak memperpanjang kalam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kenapa saya ilustrasikan
miliar-miliar tadi itu, inilah keadaan Kabupaten Lombok Utara. Banyak pembangunan jalan sepanjang jalan, pembangunan kantor-kantor dan lain sebagainya, tapi ada anggarannya. Namun terbagi banyak sekali. Di Kesra itu numpuk proposal kecil-kecil, cicil sedikit-sedikit sambil kita kasihkan sumbangan. Namun pada kesempatan hari ini, insya Allah tidak menunggu 30 tahun, 6 bulan saja akan terbangun masjid di tempat ini. Insya Allah. Amin. Kita doakan nih. Amin. Bahkan malah ini kepala desa baru terbesar mungkin nanti di Kecamatan Kayangan nih. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sama pesannya Bapak-Bapak ya. Pesannya sama. Kenapa pesannya Bapak-Bapak tadi itu supaya kita memakmurkan masjid? Saya ingat pesan ulama. Orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang bisa sujud kepada Allah. 247.000 rakyatnya, dikurangi yang belum akil balik, yang belum wajib untuk sholat. Kalau jumlah masjid kita 327 masjid, 223 musola, jumlahnya 560 tempat ibadah. Masing-masing tempat ibadah itu sujud 200 orang. Maka semua rakyat KLU ini aslinya adalah orang yang kaya raya. Mari kita manfaatkan seperti pesan dari Bapak pimpinan Imam Asy-Syafi'i. Mungkin kita tidak punya uang, cukup nanti bapak-bapak yang berada di sini, ibu-ibu, sediakan ambon goreng, ubi rebus, anggur ya. Bantu pekerja-pekerja di sini. Itulah cara kita untuk membangun masjid. Siapa yang membangun masjid? Dibangunkan Allah malika di surganya ya Allah. Mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Atas nama Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, beliau berhalangan hadir, berada di luar daerah. Selanjutnya, acara berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan secara simbolis oleh Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram dan pewakaf. Kemudian kami minta kesediaan juga dari wakil Bapak Bupati tadi dan Ibu Camat. Kepadanya kami persilakan. Ya